Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penerapan SAK MKM pada UMKM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Gefira Azahra, lalu ada teman saya Anju Putrasari Sitanggang, lalu ada Benjamin Budiman Silaban, dan ada juga Siti Aliza. Nah, di sini kami akan membahas 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi UMKM, yang kedua kriteria UMKM, yang ketiga definisi SAK UMKM, yang keempat tujuan penerapan SAK UMKM, dan yang terakhir adalah komponen laporan keuangan. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih definisi UMKM itu apa? Nah, di sini saya akan memberitahu definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimana UMKM itu didefinisikan sebagai yang pertama yaitu ada usaha mikro, yang dimana usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Definisi UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008. UMKM didefinisikan sebagai usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut. Nomor 1, usaha mikro, kriteria aset maksimal 50 juta, omset maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil lebih dari 50 juta dan sampai dengan 500 juta untuk aset, lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar untuk omset. Untuk usaha menengah lebih dari 500 juta sampai dengan 10 M untuk aset dan lebih dari 2,5 M sampai dengan 50 M untuk omset. Definisi SAK UMKM. SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Adalah standar akuntansi yang dirancang khusus untuk membantu UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana dan relevan. Ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. SAK EMKM bertujuan untuk memfasilitasi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Tujuan penerapan SAK EMKM yang pertama adalah untuk meningkatkan transparansi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan akses pembiayaan. Yang kelima, mendorong akuntabilitas. Yang keenam, standarisasi praktik akuntansi. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan manajerial. Yang terakhir, mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun komponen laporan keuangan pada SAK EMKM, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih pada periode tersebut. Semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode harus disajikan secara keseluruhan, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain.
Nah, yang kedua, laporan posisi keuangan. Berdasarkan SAK EMKM 2016, laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan suatu entitas dapat mencakup akun-akun berikut antara lain kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Nah, entitas menyajikan suatu akun dalam pelaporan posisi keuangan jika menyajikan akun tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan atau informasi yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan, berisi penjelasan yang tidak diungkapkan dalam komponen laporan keuangan sebelumnya. Menurut SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan yang disajikan UMKM perlu memuat yang pertama, suatu pertanyaan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang ketiga, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Halo teman-teman, jadi kami di sini ingin mewawancarain usaha UMKM itu di Jus Home Jus. Kami dari kelompok 4, terdiri dari saya Siti Aliza, Saya Anju Putra Sari Setanggang. Saya Gevira Azahra. Saya Benjamin Selawan. ikutin keseruan kami. Saya akan menanyakan tentang profil UMKM kakak ini. Nah, yang pertama saya akan menanyakan apa nama UMKM yang sedang kakak jalankan pada saat ini? Yaitu namanya itu Home Juice. Kalau boleh tahu UMKM ini bergerak dalam bidang apa ya kak? Minuman. Oh, dalam minuman aja? Ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang sejarahnya. Sejarahnya itu sejak kapan dan berapa lama UMKM ini berdiri? Dari 2018 sampai sekarang. Sekitar 6 tahun. 6 tahun ya? Alasannya kenapa kakak untuk memutuskan membuka UMKM ini? Yang pertama karena memang lingkungan Medan ini itu panas. Yang kedua dekat dengan lingkungan kampus. Kalau begitu bisa nggak kakak menjelaskan tentang cerita sedikit latar belakang berdirinya usaha ini? Pertama pada 2018 saya melihat begitu banyak peluang di sekitar sini. Jadi saya mencoba sedikit yang akhirnya sampai saat ini. Oh, seperti itu ya kak? Nah jadi kan kak ini banyak tuh cabangnya ya kan. Itu memerlukan berapa banyak tenaga kerja tuh kak? Kami kan punya 4 cabang kak. Jadi di satu cabang itu kami punya 2 tenaga kerja. Jadi total semua tenaga kerja itu ada 8. Oh, 8 ya. Terus kapan waktu bukanya itu dari jam berapa ke jam berapa gitu kak? Kami kan kami punya shift kak dari jam 10 sampai jam 5 sore. Terus dari jam 5 sore sampai jam 10. Oh, ada 2 shift ya kak. Terus bagaimana strategi menjalankan ini supaya lebih maju gitu kak? Yang pertama tentunya harus tetap menjaga kualitas, memberi kepuasan terhadap pelanggan kak. Oh gitu ya kak. Itu pelanggan kakak yang paling banyak itu di kalangan apa kak? Di kalangan mahasiswa kak. Oh, mahasiswa ya kak, karena cuacanya panas gini Ya, dekat dekat kampus. Terus ada nggak sih kak tantangan dari jualan usaha ini? Tentunya setiap usaha memiliki tantangan dan risiko ya kak. Bagaimana sesuai dengan kondisi sekarang itu cuaca hujan kan kak, jadi itu penjualan pasti akan menurun. Terus apa harapan kakak untuk kedepannya gitu kak? Harapannya tentu yang pertama semakin maju kan kak, penjualan semakin meningkat, konsumennya semakin banyak. Terus kak Dalam berjualan nih satu hari itu melakukan nggak sih pembukuan pencatatan keuangannya gitu? enggak kak, Nggak ada ya. enggak kak, karena terlalu ribet. Oke, yang kedua itu ada nggak sih kak metode, cara atau sistem pembukuan apa yang dipakai gitu?
Nggak ada sih, Kak. Nggak ada juga ya. Nah, terus apakah kakak sebelumnya pernah menyusun laporan keuangan atau melakukan pencatatan gitu? Enggak. Nggak ada juga. Enggak, Kak. Jadi ini kan kakak ini masih muda nih gitu kan. Jadi tahu nggak sih wawasan tentang apa sih mengetahui apa itu SAKMKM itu? Enggak, Kak. Enggak. Menurut kakak ini kan kan ini kan laporan keuangan itu kan bisa tahu nih berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, berapa laba gitu kan. Jadi menurut kakak itu dari pandangan itulah gitu kan. Seberapa penting sih laporan keuangan itu? Sebenarnya penting kan, Kak. Cuma mungkin banyak para usaha yang tidak menerapkan itu karena ribet kan, Kak. Iya benar sih. Nah, jadi kan kakak ini telah mengetahui tuh bahwasannya laporan keuangan itu penting. Jadi kakak itu kedepannya itu mau buat laporan keuangan tersebut atau enggak? Untuk waktu dekat mungkin enggak, Kak. Karena belum paham tadi. Iya. Kalau misalnya paham mungkin. Mungkin. Untuk pendapatan kakak dalam sehari berapa ya? Untuk pendapatan itu nggak menentu ya, Kak. Karena memang sesuai kondisi dan situasi nggak menentu sih. Pertanyaan selanjutnya, berapa biaya, beban, atau yang dikeluarkan kakak dalam sehari? Kalau untuk per hari palingan biaya makeup, gula, kedua gitu sih kalau untuk per hari. Tapi kalau untuk per bulan tentunya listrik, air, sewa. Pertanyaan selanjutnya, aset apa aja sih yang dimiliki kakak dalam usaha jus ini? Punya 2 blender, punya itu mesin penutup cup sama styling. Apakah dalam usaha kakak ini ada pinjaman terhadap kreditor? Nggak ada. Terima kasih ya. Kak, terima kasih ya, Kak, atas ketersediaan waktu kakak untuk kami wawancarain. Ya, Kak, sama-sama. Sekian hasil video kami. Terima kasih. Bye-bye, guys.